Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan bahwa manusia pertama di bumi diciptakan setinggi 60 hasta, jauh lebih tinggi dari manusia manapun yang hidup hari ini? Jika demikian, bagaimana dengan para nabi setelahnya? Apakah mereka juga setinggi bukit? Ataukah tinggi tubuh manusia perlahan menyusut seiring perjalanan zaman? Dalam video ini, kita akan membuka lembar demi lembar sejarah yang jarang dibahas berdasarkan riwayat syahih, tanpa mitos dan tanpa tafsir liar. Dan inilah tinggi para nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad yang menakjubkan. Tidak semua sejarah ditulis untuk dibaca oleh semua zaman. Ada lembaran yang seolah sengaja dibiarkan tersembunyi karena isinya terlalu jauh dari gambaran manusia modern tentang dirinya sendiri. Dokumen ini termasuk di antaranya. Ia tidak berbicara tentang perang atau kerajaan, tetapi tentang satu fakta mendasar yang perlahan dilupakan, yaitu ukuran manusia ketika pertama kali diciptakan. Lembar ini tidak mencantumkan tahun dan tidak menyebut lokasi. Ia hanya memuat satu keterangan awal yang menjadi fondasi seluruh catatan setelahnya, tentang manusia pertama, tentang Nabi Adam, dan tentang bagaimana Allah menciptakannya, bukan dalam bentuk kecil yang harus tumbuh bertahap, melainkan langsung dalam keadaan sempurna. Rasulullah Muhammad menjelaskan dalam hadis syahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, sebuah angka yang terdengar asing di telinga manusia hari ini, namun justru menjadi kunci untuk memahami perubahan besar dalam sejarah fisik manusia. 60 hasta, jika diukur dengan satuan modern, setara dengan kurang lebih 27 meter. Tinggi yang setara dengan bangunan bertingkat. Sosok manusia pertama berdiri menjulang di atas bumi yang masih kosong dari peradaban, belum mengenal kota, belum mengenal alat berat, namun telah dihuni oleh manusia dalam ukuran yang tidak pernah lagi terulang. Adam diciptakan bukan sebagai bayi, bukan pula sebagai anak yang harus belajar berjalan. Ia langsung diciptakan dalam kondisi dewasa. Ia berbicara, memahami perintah, dan memikul tanggung jawab. Tubuhnya besar, namun sebanding dengan amanah yang pertama kali diberikan kepada manusia ketika Adam berada di surga. Ukurannya tidak terasa ganjil. Surga adalah tempat yang luas, dan Adam diciptakan sesuai dengan keluasan itu. Namun ketika ia diturunkan ke bumi, perubahan mulai terjadi. Bukan hanya perubahan tempat, tetapi perubahan dalam sejarah tubuh manusia. Rasulullah Muhammad melanjutkan penjelasannya dengan satu kalimat yang singkat namun menentukan arah seluruh narasi ini. Beliau menyebutkan bahwa manusia terus berkurang tingginya hingga sekarang. Kalimat ini tidak disampaikan sebagai kiasan, melainkan sebagai keterangan faktual tentang proses yang berlangsung lintas generasi. Adam bukan satu-satunya manusia bertubuh tinggi. Anak cucunya pada generasi awal masih mewarisi ukuran yang besar. Mereka hidup dalam usia yang panjang, dengan tubuh yang mampu menopang kehidupan berabad-abad. Penyusutan belum terjadi secara drastis. Ia berjalan perlahan, hampir tidak terasa. Nabi Syits, putra Adam, hidup dekat dengan masa penciptaan manusia pertama, walaupun tidak ada riwayat syahih yang menyebutkan angka tinggi badannya. Para ulama sepakat bahwa generasi ini masih berada dalam fase awal sebelum perubahan fisik yang signifikan terjadi. Tubuh mereka masih mencerminkan kondisi awal manusia. Setiap generasi setelahnya menjadi sedikit lebih pendek dari generasi sebelumnya. Namun perbedaan itu tidak dicatat sebagai peristiwa besar. Ia berlangsung diam-diam, tanpa disadari oleh manusia yang menjalaninya. Sementara kehidupan terus berjalan dalam rentang usia yang panjang dan fisik yang masih kuat, ketika masa Nabi Nuh tiba, usia manusia masih luar biasa panjang. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Angka ini bukan sekadar catatan umur, tetapi petunjuk tentang struktur fisik yang menopang kehidupan selama ratusan tahun. Tubuh yang lemah dan kecil tidak akan sanggup menanggung beban zaman seperti itu.
bahtera yang dibangun. Nabi Nuh adalah struktur besar yang memuat berbagai jenis makhluk hidup. Proses pembangunannya menuntut tenaga, ketahanan, dan kemampuan fisik yang tinggi. Manusia pada masa itu masih hidup dengan tubuh yang sanggup bekerja keras dalam waktu yang sangat lama. Catatan berikutnya tidak lagi berpusat pada satu keluarga, tetapi pada sebuah kaum, sebuah generasi manusia yang tubuhnya tidak hanya besar, tetapi juga disadari oleh mereka sendiri sebagai sumber kebanggaan. Disinilah ukuran fisik mulai disebut secara implisit dalam Al-Quran, bukan sebagai angka, melainkan sebagai ciri yang membedakan mereka dari umat-umat lain. Kaum itu dikenal sebagai kaum At. Al-Quran menyebut mereka dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 6-8. Disebutkan bahwa mereka adalah kaum yang memiliki bangunan-bangunan tinggi dan belum pernah diciptakan yang semisal mereka di negeri-negeri lain. Penyebutan ini tidak muncul tanpa sebab. Al-Quran tidak memuji ukuran tubuh, tetapi mencatat fakta yang melekat pada mereka. Kaum Ad hidup di wilayah yang luas. Mereka membangun dengan skala besar. Pilar-pilar mereka menjulang, dan semua itu tidak dapat dilepaskan dari ukuran tubuh mereka sendiri. Bangunan tinggi bukan hanya hasil teknologi, tetapi juga hasil dari manusia yang secara fisik mampu merancang dan menempatinya. Nabi Hud diutus kepada kaum ini. Ia bukan manusia asing yang datang dari luar, tetapi bagian dari mereka. Tubuhnya tidak digambarkan secara rinci dalam angka, namun konteks sejarah menunjukkan bahwa ia hidup sejajar dengan kaumnya. Seorang nabi tidak diutus dalam kondisi fisik yang timpang dengan umatnya, karena dakwah juga membutuhkan kehadiran yang setara. Kaum Ad dikenal bertubuh tinggi dan kuat. Mereka memandang fisik mereka sebagai jaminan keselamatan. Mereka merasa tidak terkalahkan. Tubuh mereka besar, tenaga mereka kuat, dan umur mereka panjang. Semua itu membentuk keyakinan bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menundukkan mereka. Disinilah ukuran tubuh berubah menjadi sumber kesombongan. Kaum Ad tidak sekadar besar, tetapi membanggakan kebesaran itu. Mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Kalimat ini bukan metafora, melainkan pernyataan yang lahir dari pengalaman fisik mereka sendiri. Nabi Hud menyeru mereka agar kembali kepada Allah. Ia mengingatkan bahwa kekuatan fisik bukan jaminan keselamatan, namun peringatan itu berbenturan dengan kenyataan yang mereka rasakan setiap hari. Mereka melihat tubuh mereka melihat bangunan mereka, dan mereka menolak untuk percaya bahwa semua itu bisa lenyap. Catatan ini menunjukkan satu hal penting, bahwa pada masa kaum Ad, tubuh manusia masih jauh lebih besar dibandingkan manusia hari ini. Namun, penyusutan tetap berlangsung. Mereka tidak setinggi Adam, tetapi masih cukup besar untuk disebut sebagai kaum yang belum pernah diciptakan semisalnya pada masanya. Ketika azab datang, yang hancur bukan hanya bangunan. Tubuh-tubuh besar itu tumbang. Kekuatan fisik yang dibanggakan runtuh, dan sejarah mencatat bahwa ukuran tubuh tidak memiliki nilai apapun ketika berhadapan dengan kehendak Allah. Setelah kaum Ad muncul kaum Samud. Mereka juga dikenal memiliki fisik yang kuat. Mereka memahat gunung. Mereka tinggal di rumah-rumah batu. Aktivitas ini bukan pekerjaan ringan. Ia menuntut tenaga, daya tahan, dan tubuh yang sanggup bekerja dalam skala besar. Nabi Syolih diutus kepada kaum Samud. Seperti nabi-nabi sebelumnya, ia hadir di tengah kaumnya sendiri. Tubuhnya sepadan dengan masyarakat yang ia dakwahi. Tidak ada riwayat syahih yang menyebutkan angka tinggi badannya. Namun konteks sejarah kembali menunjukkan bahwa manusia pada masa ini masih bertubuh besar dan kokoh. Samud tidak membanggakan bangunan tinggi seperti kaum Ad, tetapi membanggakan kemampuan fisik mereka menaklukkan alam. Mereka memahat gunung, mereka menjinakkan batu, dan mereka merasa aman di dalam rumah kokoh yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Pola yang sama kembali muncul. Tubuh yang besar melahirkan rasa aman melahirkan kesombongan, dan kesombongan menutup pintu ketaatan. Ukuran fisik yang awalnya anugerah berubah menjadi sumber kebinasaan
Dokumen ini mencatat bahwa sejak masa Adam hingga kaum Samud, manusia masih hidup dalam skala tubuh yang besar. Penyusutan berjalan, tetapi belum menjadikan manusia kecil. Tubuh mereka masih mampu menantang alam secara langsung tanpa perantara teknologi. Setelah masa ini, sejarah manusia bergerak menuju fase baru. Fase di mana ukuran tubuh mulai mendekati proporsi yang lebih dikenal dalam sejarah tertulis. Namun kekuatan fisik belum sepenuhnya memudar. Ia hanya berubah bentuk dan berpindah dari kaum-kaum besar menuju sosok-sosok nabi yang akan datang. Catatan setelah kaum Samud mulai menampilkan perubahan yang lebih halus. Tubuh manusia tidak lagi digambarkan sebagai sesuatu yang mencolok secara kolektif, tetapi tetap tampak besar ketika dilihat dari peristiwa-peristiwa yang mereka jalani. Sejarah bergerak dari gambaran kaum menuju gambaran individu. Nama Nabi Ibrahim muncul dalam lembaran ini sebagai tokoh sentral. Ia hidup di masa ketika manusia masih memiliki fisik yang kuat, namun tidak lagi digambarkan sebagai kaum raksasa. Perubahan ukuran tubuh tidak terjadi sekaligus. Ia menyusut perlahan seiring berjalannya generasi. Nabi Ibrahim dikenal melakukan perjalanan jauh. Ia berpindah dari satu negeri ke negeri lain. Ia berjalan, berdakwah, dan menghadapi berbagai ujian fisik. Aktivitas ini tidak mungkin dilakukan oleh tubuh yang lemah. Sejarah hidupnya sendiri menjadi petunjuk tentang kekuatan fisiknya. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kaumnya, tindakan itu bukan simbolis. Ia mematahkan patung-patung besar yang dibuat dari batu dan kayu. Perbuatan ini menuntut tenaga yang nyata, bukan sekadar keberanian spiritual. Catatan tentang pembangunan Ka'bah juga memberikan gambaran yang jelas. Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail mengangkat batu-batu besar dan menyusunnya. Jejak kaki Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai Maqam Ibrahim masih menjadi saksi bisu tentang ukuran telapak kakinya yang jauh lebih besar dari telapak kaki manusia hari ini. Ukuran telapak kaki tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan langsung dengan proporsi tubuh. Jejak itu menunjukkan bahwa tubuh Nabi Ibrahim masih berada dalam skala yang lebih besar dibandingkan manusia modern. Meskipun tidak lagi setinggi generasi awal manusia, Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, tumbuh dalam lingkungan keras. Ia tinggal di lembah yang kering. Ia bergerak cepat. Ia hidup dalam kondisi yang menuntut ketahanan fisik tinggi. Tubuhnya terbentuk oleh lingkungan dan warisan generasi sebelumnya. Ketika garis keturunan ini berlanjut, ukuran tubuh manusia terus bergerak menuju proporsi yang lebih seimbang. Tidak lagi ekstrem, tetapi tetap kuat. Fisik manusia masih menjadi alat utama untuk bertahan hidup. Sebelum teknologi mengambil peran besar, nama Nabi Lut muncul di masa ini. Ia hidup di tengah masyarakat yang menyimpang, walaupun tidak banyak riwayat yang menjelaskan fisiknya. Konteks kehidupan pada masa itu menunjukkan bahwa manusia masih bertubuh kokoh. Mereka melakukan perjalanan, membangun, dan bekerja dengan tenaga mereka sendiri. Pergeseran ini menunjukkan bahwa penyusutan tubuh manusia tidak berarti melemahnya peran fisik secara langsung. Tubuh tetap penting, namun ukurannya tidak lagi menjadi pusat perhatian sejarah. Fokus mulai bergeser pada perilaku, hukum, dan peradaban. Nabi Yakub dan keturunannya hidup dalam fase ini. Mereka menggembala, mereka berpindah tempat, mereka bekerja dengan tubuh mereka. Kehidupan pastoral menuntut kekuatan fisik yang konsisten, bukan tubuh kecil yang rapuh. Nabi Yusuf hidup di lingkungan istana Mesir. Namun sebelum itu, ia bekerja di ladang, di penjara, dan menjalani kehidupan keras. Tubuhnya mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekstrem. Ini kembali menunjukkan bahwa manusia pada masa itu masih memiliki struktur fisik yang kuat dan tahan lama. Catatan ini menunjukkan bahwa sejak Nabi Ibrahim hingga generasi Nabi Yusuf, tubuh manusia telah menyusut dari ukuran kaum besar, namun belum mencapai bentuk manusia modern. Mereka masih besar, masih mampu melakukan pekerjaan berat tanpa bantuan teknologi. Sejarah terus bergerak, dan bersama pergerakan itu, ukuran tubuh manusia terus berubah tanpa pernah tercatat sebagai peristiwa tersendiri. Ia hanya dapat dilacak melalui jejak, tindakan,
dan kemampuan fisik yang tersirat dalam kisah para nabi, lembaran berikutnya membawa kita ke masa ketika kekuatan fisik dan kekuatan kepemimpinan mulai berjalan beriringan. Tubuh manusia tidak lagi digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa secara ukuran, tetapi tetap menjadi penopang utama bagi tugas-tugas besar yang diemban para nabi. Nama Nabi Musa muncul sebagai sosok yang paling jelas, memperlihatkan sisa kekuatan fisik generasi sebelumnya. Dalam riwayat Sahih, Nabi Musa digambarkan sebagai laki-laki yang kuat, bertubuh tegap, dan memiliki postur yang menonjol di tengah kaumnya. Gambaran ini bukan sekadar deskripsi fisik, tetapi penjelasan tentang kemampuan yang ia miliki. Nabi Musa pernah memukul seorang dari kaum Kipti hingga meninggal dunia dengan satu pukulan. Peristiwa ini dicatat dalam Al-Quran sebagai kejadian nyata, bukan kiasan. Satu pukulan yang mematikan menunjukkan kekuatan fisik yang tidak biasa, terutama bila dibandingkan dengan manusia modern. Perjalanan Nabi Musa bersama Bani Israel juga menuntut fisik yang kuat. Ia memimpin kaum yang besar jumlahnya. Ia berjalan jauh. Ia menghadapi tekanan, konflik, dan pemberontakan. Semua itu berlangsung dalam waktu yang panjang dan kondisi yang berat. Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk membawa tongkatnya dan memukul laut, peristiwa itu terjadi atas izin Allah. Namun sebelum mukjizat itu terjadi, Nabi Musa tetap harus berdiri, bergerak, dan memimpin langsung di tengah kekacauan. Tubuhnya hadir di garis depan. Nabi Harun, saudara Nabi Musa, juga hidup dalam lingkungan yang menuntut kekuatan fisik. Ia berdakwah, memimpin, dan menghadapi kaumnya sendiri. Para nabi pada masa ini tidak hidup terpisah dari umatnya. Mereka berjalan, bekerja, dan menghadapi bahaya bersama. Setelah masa Nabi Musa, sejarah mencatat peralihan menuju kepemimpinan yang lebih terstruktur. Ukuran tubuh manusia tidak lagi menjadi fokus utama, tetapi kekuatan fisik masih tampak jelas dalam kisah para nabi dan pemimpin Bani Israel. Nama Nabi Daud muncul sebagai contoh paling jelas. Ia bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang prajurit. Ia menghadapi Jalut, seorang pemimpin pasukan yang dikenal bertubuh besar dan ditakuti. Kemenangan Nabi Daud atas Jalut terjadi dalam pertempuran nyata, bukan sekadar simbolik. Nabi Daud melemparkan batu dengan ketepatan dan kekuatan yang mematikan. Tindakan ini membutuhkan koordinasi tubuh, tenaga, dan keberanian. Tubuhnya bukan tubuh lemah. Ia adalah tubuh yang terlatih untuk menghadapi medan perang. Setelah menjadi raja, Nabi Daud tetap bekerja dengan tangannya sendiri. Ia membuat baju besi. Pekerjaan ini menuntut kekuatan fisik dan ketahanan. Besi bukan bahan yang mudah dibentuk. Namun Nabi Daud melakukannya sebagai bagian dari kehidupannya. Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud, mewarisi kerajaan besar. Walaupun mukjizatnya lebih banyak terkait dengan kekuasaan atas angin dan makhluk lain, tubuh manusia pada masanya masih hidup dalam dunia yang mengandalkan fisik. Pembangunan, perjalanan, dan peperangan tetap menuntut tenaga manusia. Catatan ini menunjukkan bahwa pada masa Nabi Musa hingga Nabi Sulaiman, tubuh manusia telah jauh menyusut dibandingkan generasi awal, tetapi masih berada dalam fase kuat dan kokoh. Fisik belum kehilangan perannya sebagai alat utama untuk menjalankan perintah Allah di muka bumi. Sejarah terus berjalan, dan bersama berjalannya waktu, tubuh manusia semakin mendekati bentuk yang dikenal dalam catatan-catatan sejarah tertulis. Namun, sisa-sisa kekuatan generasi terdahulu masih tampak jelas dalam kisah para nabi yang memimpin umat mereka secara langsung. Catatan berikutnya membawa kita ke masa ketika tubuh manusia semakin mendekati proporsi yang lebih dikenal dalam sejarah tertulis, namun masih menyimpan jejak kekuatan generasi sebelumnya. Ukuran fisik tidak lagi disebut sebagai keistimewaan, tetapi tetap hadir sebagai fondasi dari kehidupan para nabi dan umatnya. Nama Nabi Ayub muncul sebagai sosok yang diuji, bukan dengan peperangan, melainkan dengan penderitaan yang panjang. Ia mengalami sakit dalam waktu yang lama. Ujian ini justru menyingkap satu hal penting. Tubuh Nabi Ayub pada dasarnya kuat,
Sehingga ketika sakit itu datang, perubahan kondisi fisiknya menjadi sangat terasa. Ketahanan tubuhnya sebelum sakit menjadi latar yang membuat ujian tersebut begitu berat. Nabi Ayub hidup dalam rentang waktu ketika manusia masih mampu bertahan lama secara fisik. Ia memiliki keluarga, harta, dan aktivitas yang menuntut tenaga. Ketika semuanya dicabut darinya, yang tersisa hanyalah tubuh yang diuji dan kesabaran yang diuji bersamaan. Nama Nabi Yunus muncul dengan kisah yang berbeda. Ia melakukan perjalanan laut. Ia berada di tengah gelombang. Ia ditelan oleh ikan besar. Seluruh rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa tubuh manusia pada masa itu masih sanggup menghadapi kondisi ekstrem yang jarang bisa ditahan oleh tubuh lemah. Ketika Nabi Yunus keluar dari perut ikan, tubuhnya berada dalam kondisi sangat lemah. Namun, Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menumbuhkan tanaman untuk menaunginya. Proses pemulihan fisik menjadi bagian penting dari kisah ini. Tubuh manusia tetap menjadi pusat perhatian dalam perjalanan kenabian. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya hidup dalam lingkungan ibadah dan dakwah. Walaupun kisah mereka lebih menonjolkan aspek spiritual, kehidupan mereka tetap berlangsung dalam dunia yang menuntut fisik. Perjalanan, pelayanan umat, dan interaksi sosial masih dilakukan tanpa kemudahan teknologi. Yahya dikenal sebagai sosok yang tegas dan kuat dalam memegang kebenaran. Ketegasan ini tidak hanya lahir dari keyakinan, tetapi juga dari kehadiran fisik yang mampu berdiri di hadapan penguasa tanpa gentar. Tubuh manusia pada masa ini mungkin tidak lagi besar, tetapi masih cukup kuat untuk menopang keberanian. Nabi Isa muncul sebagai nabi yang hidup sederhana. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Ia tidak menetap dalam istana. Ia bergerak bersama para pengikutnya. Kehidupan seperti ini menuntut fisik yang sehat dan tahan berjalan jauh. Mukjizat Nabi Isa banyak berkaitan dengan penyembuhan tubuh manusia. Ini menjadi petunjuk bahwa perhatian terhadap kondisi fisik manusia tetap penting dalam risalah para nabi. Tubuh bukan sekadar wadah, tetapi bagian dari ujian dan tanda kekuasaan Allah. Pada masa Nabi Isa, manusia hidup dalam struktur sosial yang lebih kompleks. Kota-kota mulai berkembang, namun tubuh manusia masih menjadi alat utama untuk bekerja, berpindah, dan bertahan. Ukuran fisik mungkin telah menyusut jauh dari masa Adam, tetapi ketahanan belum sepenuhnya. Catatan ini memperlihatkan bahwa dari masa Nabi Ayub hingga Nabi Isa, tubuh manusia terus bergerak menuju proporsi yang lebih stabil. Tidak lagi ekstrem, tidak lagi menonjol, tetapi cukup kuat untuk menjalani beban dakwah dan kehidupan yang keras. Perubahan ini tidak dicatat sebagai kejadian besar. Ia berlangsung diam-diam melalui generasi demi generasi. Sementara manusia terus menjalani hidupnya tanpa menyadari bahwa tubuh mereka tidak lagi sama seperti tubuh nenek moyang mereka yang pertama. Catatan berikutnya memasuki masa yang semakin dekat dengan sejarah yang dikenal manusia hari ini. Peradaban mulai tercatat lebih rapi. Kota-kota berkembang, jalur perdagangan terbentuk. Namun, di balik semua itu, tubuh manusia masih memegang peran utama sebagai alat untuk bertahan, bekerja, dan berjuang. Garis keturunan para nabi berlanjut melalui generasi yang hidup di tengah masyarakat dengan struktur sosial yang semakin kompleks. Walaupun ukuran tubuh tidak lagi disebut secara eksplisit, kekuatan fisik tetap tersirat dalam cara mereka hidup. Perjalanan jauh masih dilakukan dengan berjalan kaki. Perang masih terjadi dengan senjata jarak dekat. Kehidupan menuntut tubuh yang tangguh. Nama Nabi Syuaib muncul sebagai nabi yang diutus kepada kaum pedagang. Aktivitas perdagangan pada masa itu bukan pekerjaan ringan. Ia melibatkan perjalanan lintas wilayah, pengangkutan barang, dan interaksi fisik yang intens. Nabi Syuaib hidup dan berdakwah di tengah lingkungan seperti ini yang menuntut ketahanan fisik yang nyata. Kaum Madian dikenal aktif dalam perdagangan dan pengelolaan sumber daya. Kehidupan mereka tidak terpisah dari kerja fisik. Timbangan, perjalanan, dan aktivitas pasar dilakukan secara langsung tanpa alat bantu modern. Tubuh manusia tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi
Dalam fase ini, ukuran tubuh manusia semakin mendekati proporsi yang dikenal dalam sejarah tertulis. Namun, bukan berarti tubuh menjadi lemah. Justru, sebaliknya, tubuh dilatih oleh rutinitas keras dan kehidupan yang menuntut kerja terus-menerus. Catatan kemudian menyentuh kehidupan Nabi Zulkifli. Walaupun kisahnya tidak banyak dirinci, Al-Quran menggambarkannya sebagai sosok yang sabar dan konsisten dalam menjalankan tugas. Kesabaran yang panjang hampir selalu beriringan dengan ketahanan fisik. Tubuh yang rapuh sulit menopang tugas yang berlangsung lama. Peralihan generasi terus berjalan. Setiap generasi membawa perubahan kecil yang hampir tidak disadari. Ukuran tubuh menyusut perlahan. Tulang tidak setebal generasi awal. Otot tidak sekuat kaum-kaum terdahulu. Namun manusia tetap mampu bertahan karena lingkungan dan tuntutan hidup ikut berubah. Masyarakat mulai mengenal pembagian peran yang lebih jelas. Tidak semua orang harus mengandalkan kekuatan fisik murni. Namun bagi para nabi, kehadiran fisik tetap penting. Mereka berdiri di hadapan umat. Mereka berjalan bersama pengikut. Mereka menghadapi ancaman secara langsung. Catatan ini memperlihatkan bahwa perubahan tubuh manusia tidak pernah menjadi topik utama dakwah. Ia berjalan di latar belakang sejarah. Namun jejaknya dapat dilihat dari cara hidup, beban tugas, dan kondisi lingkungan yang dihadapi oleh para nabi dan umat mereka. Semakin mendekati masa akhir kenabian, tubuh manusia semakin seragam. Tidak lagi ada perbedaan mencolok antar kaum dalam hal ukuran fisik. Yang tersisa adalah variasi individu. Bukan perbedaan generasi besar seperti pada masa awal penciptaan. Sejarah bergerak menuju titik penting. Masa ketika ukuran tubuh tidak lagi menjadi pembeda utama. Dan fokus risalah semakin berpindah pada kesempurnaan, akhlak, hukum, dan penyempurnaan ajaran yang akan menutup rangkaian kenabian. Catatan berikutnya bergerak ke masa ketika manusia mulai hidup dalam pola yang semakin mendekati dunia yang kita kenal hari ini. Peradaban tidak lagi hanya bertumpu pada kekuatan fisik, tetapi tubuh manusia masih menjadi fondasi utama dari segala aktivitas. Teknologi belum menggantikan tenaga, alat belum mengambil alih peran otot. Setiap langkah kehidupan masih bergantung pada kemampuan jasmani pada fase ini. Tubuh manusia telah menyusut jauh dari ukuran Nabi Adam dan generasi awal. Namun penyusutan itu tidak menjadikan manusia lemah. Justru tubuh mereka berada pada titik keseimbangan antara kekuatan dan ketahanan. Mereka berjalan jauh tanpa kendaraan. Mereka bekerja sepanjang hari tanpa mesin. Mereka bertahan dalam iklim keras tanpa perlindungan modern. Garis keturunan para nabi terus berlanjut dalam lingkungan yang semakin kompleks. Masyarakat mulai mengenal hukum adat, sistem kepemimpinan, dan pembagian peran sosial. Namun para nabi tidak pernah berada di luar realitas fisik umatnya. Mereka hidup di tengah masyarakat, berbagi kondisi tubuh dan tantangan yang sama. Dalam catatan ini, kehidupan para nabi menjelang masa penutup kenabian menunjukkan pola yang konsisten. Mereka tidak digambarkan sebagai manusia bertubuh kecil dan rapuh. Mereka berjalan, berdiri lama, berbicara di hadapan banyak orang, dan menghadapi tekanan fisik maupun mental dalam waktu yang panjang. Aktivitas dakwah pada masa ini menuntut stamina tinggi, menyampaikan pesan kepada umat bukan pekerjaan singkat. Ia dilakukan berulang-ulang. Ia melibatkan perjalanan antar wilayah. Ia sering dilakukan di bawah ancaman, tekanan, dan penolakan. Semua itu memerlukan tubuh yang sanggup bertahan. Catatan ini juga menunjukkan bahwa manusia pada masa ini masih hidup dalam ritme alam. Mereka bangun mengikuti matahari. Mereka beristirahat setelah gelap. Tubuh mereka terbiasa bergerak. Otot dan tulang bekerja setiap hari. Pola hidup seperti ini membentuk fisik yang tangguh, meskipun ukurannya tidak besar. Perlahan, perhatian sejarah mulai bergeser. Ukuran tubuh tidak lagi menjadi ciri utama yang disebut dalam kisah umat terdahulu. Fokus berpindah pada akhlak, hukum, dan tanggung jawab sosial. Namun, ini bukan berarti tubuh kehilangan perannya. Justru tubuh menjadi alat untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Para nabi pada masa ini tetap menghadapi pekerjaan fisik. Mereka berdagang, mereka
menggembala, mereka bertani, mereka berjalan kaki dalam perjalanan jauh. Tidak ada pemisahan antara kehidupan spiritual dan kehidupan fisik. Keduanya berjalan bersamaan. Catatan tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam juga memberi petunjuk penting. Bangsa Arab dikenal hidup di lingkungan gurun yang keras. Kehidupan seperti ini menuntut fisik yang tahan panas, tahan lapar, dan tahan berjalan jauh. Tubuh mereka mungkin tidak tinggi, tetapi kuat dan terlatih. Orang-orang Arab berjalan bermil-mil jauhnya tanpa kendaraan. Mereka membawa barang di punggung. Mereka bertempur dengan pedang dan tombak. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun ukuran tubuh manusia telah menyusut dibandingkan generasi awal, kekuatan fungsional tubuh masih sangat besar. Lingkungan seperti ini membentuk manusia yang padat tenaga. Tubuh mereka efisien, tidak besar tetapi kuat, tidak tinggi tetapi tahan. Dan inilah konteks fisik yang menjadi latar munculnya nabi terakhir. Catatan ini mulai mendekati masa Nabi Muhammad, namun belum menyentuh sosoknya secara langsung. Ia menggambarkan kondisi umum manusia, agar ketika sosok itu muncul, perbandingan dapat dilakukan dengan jernih dan adil. Manusia pada masa ini tidak lagi mewarisi tubuh raksasa. Mereka tidak membangun bangunan setinggi kaum Ad. Mereka tidak memahat gunung seperti kaum Samud. Namun mereka tetap menghadapi kehidupan keras yang menuntut ketangguhan fisik setiap hari. Ukuran tubuh menjadi seragam. Perbedaan antar individu masih ada, tetapi tidak mencolok secara generasi. Sejarah fisik manusia memasuki fase stabil, tidak lagi ekstrem, tidak lagi berubah drastis. Tubuh manusia telah mencapai bentuk yang akan dikenal hingga akhir zaman. Namun stabil bukan berarti statis. Pola hidup, makanan, dan lingkungan terus mempengaruhi kekuatan tubuh. Mereka yang hidup keras menjadi kuat, mereka yang hidup nyaman menjadi lebih lemah. Namun secara umum, manusia telah jauh dari ukuran Adam dan tidak akan kembali ke sana. Catatan ini memperlihatkan bahwa menjelang masa penutup kenabian, Allah tidak lagi menampakkan kebesaran penciptaan melalui ukuran tubuh, tetapi melalui beban risalah. Tubuh manusia menjadi wadah yang cukup, tidak berlebihan, tidak pula kurang. Dan dalam dunia seperti inilah, risalah terakhir akan turun. Bukan kepada manusia paling tinggi, bukan kepada manusia paling besar, tetapi kepada manusia yang tubuhnya berada di tengah-tengah, seimbang, dan sanggup memikul amanah yang paling berat dalam sejarah manusia. Catatan ini akhirnya bergerak memasuki masa yang paling dekat dengan ingatan manusia. Masa ketika peristiwa tidak lagi samar, tetapi direkam dengan riwayat, disaksikan oleh banyak mata, dan dijaga melalui transmisi yang ketat. Tubuh manusia pada fase ini tidak lagi misterius, tetapi tetap menyimpan makna yang sering luput dari perhatian. Lingkungan Jazirah Arab membentuk manusia dengan cara yang keras. Panas, kekeringan, dan jarak yang jauh melatih tubuh sejak kecil. Anak-anak tumbuh dengan berjalan, menggembala, dan bekerja. Otot dan tulang terbentuk oleh kebutuhan, bukan oleh kenyamanan. Tubuh manusia di wilayah ini tidak tinggi, tetapi padat dan tahan. Sebelum Islam, masyarakat Arab hidup dalam ritme yang menuntut stamina. Perjalanan antar kabilah memakan waktu berhari-hari. Perdagangan dilakukan dengan membawa barang di punggung unta dan manusia. Perang terjadi dalam jarak dekat, mengandalkan kekuatan tangan dan ketahanan tubuh. Catatan ini menegaskan bahwa ukuran tubuh bukan lagi penanda kemuliaan. Tidak ada kaum yang disebut besar secara fisik. Yang ada hanyalah individu dengan variasi tinggi dan kekuatan. Tubuh manusia telah berada pada fase akhir dari proses penyusutan yang dimulai sejak Adam. Dalam konteks inilah Nabi Muhammad dilahirkan. Ia lahir di tengah masyarakat yang keras, bukan di istana, bukan di lingkungan yang lunak. Sejak kecil, tubuhnya telah ditempa oleh perjalanan, penggembalaan, dan kehidupan sederhana. Semua itu membentuk fisik yang seimbang. Riwayat Syahih menggambarkan Nabi Muhammad sebagai sosok yang tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek. Namun bila beliau berjalan di tengah manusia, beliau tampak paling menonjol. Gambaran ini bukan kontradiksi. Ia menunjukkan bahwa kesan fisik tidak selalu ditentukan oleh angka tinggi badan. Postur Nabi Muhammad
digambarkan seimbang. Bahunya bidang, langkahnya tegap, tubuhnya padat tenaga. Ia berjalan cepat seolah menuruni jalan. Semua deskripsi ini menunjukkan fisik yang aktif dan terlatih, bukan tubuh yang pasif. Nabi Muhammad menjalani kehidupan yang menuntut kekuatan fisik. Ia menggembala, ia berdagang hingga ke Syam, ia berjalan jauh, ia menghadapi peperangan. Semua ini berlangsung dalam kondisi tanpa kenyamanan modern. Tubuhnya hadir sepenuhnya dalam setiap fase kehidupan. Dalam peperangan, Nabi Muhammad berada di garis depan. Riwayat Syahih menyebutkan bahwa ketika pertempuran memuncak, para sahabat berlindung di belakang beliau. Ini bukan sekadar ungkapan keberanian, tetapi juga gambaran kehadiran fisik yang nyata. Tubuh Nabi Muhammad juga menanggung beban ibadah yang berat. Ia berdiri lama dalam salat malam. Ia memimpin umat dalam berbagai kondisi. Semua ini menunjukkan ketahanan fisik yang tinggi. Meskipun ukuran tubuhnya tidak besar, perbedaan utama antara Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya bukan pada kekuatan fisik, tetapi pada keseimbangan. Tubuhnya tidak ekstrem, tidak terlalu besar, tidak pula lemah. Ia berada pada titik tengah, seolah mencerminkan umat yang akan dipimpinnya hingga akhir zaman. Catatan ini memperlihatkan bahwa di masa Nabi Muhammad, sejarah tubuh manusia mencapai bentuk finalnya. Tidak ada lagi perubahan drastis yang dicatat. Tubuh manusia telah stabil, dan risalah yang diturunkan pun bersifat final. Namun stabilitas ini bukan akhir dari makna. Justru disinilah pesan itu menjadi paling jelas, bahwa kemuliaan tidak lagi diukur dari tinggi badan, panjang usia, atau kekuatan otot, tetapi dari amanah yang dipikul dan akhlak yang dijaga. Riwayat tentang fisik Nabi Muhammad dijaga dengan ketelitian yang sama, seperti riwayat tentang ibadah dan hukum. Ini menunjukkan bahwa tubuh bukan aspek sepele, ia adalah bagian dari sejarah kenabian yang utuh. Catatan ini belum selesai, masih ada rincian yang belum dibuka. Masih ada perbandingan yang belum disusun, dan masih ada satu lapisan makna yang belum disentuh. Tentang apa arti semua perubahan tubuh ini bagi manusia yang hidup hari ini. Catatan ini tidak melompat, ia bergerak perlahan, seolah memastikan bahwa setiap perubahan yang terjadi benar-benar dipahami. Setelah sosok Nabi Muhammad mulai terlihat dalam gambaran umum sejarah tubuh manusia, dokumen ini kembali menoleh ke belakang. Bukan untuk mengulang, tetapi untuk membandingkan. Perbandingan ini tidak dilakukan dengan angka yang kaku. Ia dilakukan dengan konteks, dengan beban tugas, dengan kondisi zaman, dengan apa yang dituntut dari tubuh seorang nabi pada masanya. Dari sini, pola besar itu menjadi semakin jelas. Nabi Adam diciptakan tinggi 60 hasta. Tubuhnya mencerminkan awal penciptaan. Ketika manusia belum dibatasi oleh lingkungan, teknologi, atau peradaban. Tubuh besar itu sejalan dengan dunia yang masih luas dan kosong. Tidak ada kota, tidak ada jalan, tidak ada alat bantu. Tubuh manusia adalah alat utama untuk mengisi bumi. Generasi setelah Adam menyusut perlahan. Nabi Nuh hidup panjang, berdakwah ratusan tahun, dan membangun bahtera besar. Tubuh manusia pada masa itu masih harus sanggup bekerja dalam rentang waktu yang hampir tidak terbayangkan. Penyusutan belum menghilangkan kekuatan dasar manusia. Kaum Ad dan Samud menandai fase ketika tubuh besar menjadi identitas kolektif. Ukuran fisik bukan hanya kondisi, tetapi kebanggaan. Mereka membangun, memahat, dan menantang alam. Tubuh mereka cukup besar untuk melahirkan kesombongan, dan cukup kuat untuk menunda kehancuran, tetapi tidak cukup untuk menolak kehendak Allah. Masuk ke masa Nabi Ibrahim, perubahan menjadi lebih jelas. Tubuh manusia tidak lagi digambarkan sebagai raksasa, tetapi tetap kuat. Kekuatan itu terlihat dari tindakan nyata, menghancurkan berhala, melakukan perjalanan jauh, membangun Ka'bah dengan mengangkat batu besar. Tubuh tidak lagi menjadi simbol, tetapi alat. Nabi Musa dan Nabi Daud menunjukkan fase berikutnya. Tubuh manusia menjadi sarana kepemimpinan. Kekuatan fisik dibutuhkan untuk memimpin umat, menghadapi musuh,
dan menegakkan hukum. Mereka bukan yang terbesar secara ukuran, tetapi cukup kuat untuk berdiri di garis depan. Pada masa Nabi Isa, tubuh manusia semakin sederhana. Kehidupan berpindah dari kekuatan fisik murni menuju pesan spiritual yang lebih menonjol. Namun, tubuh tetap hadir. Nabi Isa berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Ia hidup tanpa kemewahan, tubuhnya menanggung perjalanan dan pengasingan. Ketika semua ini disusun dalam satu garis waktu, satu kesimpulan antara mulai tampak bahwa setiap penyusutan tubuh manusia selalu diiringi dengan peningkatan kompleksitas risalah. Ketika tubuh besar, tugas sederhana. Ketika tubuh mengecil, beban makna membesar. Nabi Muhammad berada di ujung dari proses ini. Tubuhnya bukan tubuh raksasa, bukan pula tubuh lemah. Ia berada di tengah, seimbang. Dan keseimbangan itu sejalan dengan risalah yang ia bawa. Risalah yang tidak hanya untuk satu kaum, tetapi untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Tubuh Nabi Muhammad harus cukup kuat untuk berperang, berjalan, berdagang, dan memimpin. Namun juga harus cukup ringan untuk menjadi teladan bagi umat yang beragam. Jika tubuhnya terlalu besar, ia akan terasa jauh. Jika terlalu lemah, ia tidak akan sanggup memikul amanah. Riwayat Syahih menggambarkan bahwa ketika Nabi Muhammad berjabat tangan, genggamannya terasa kuat. Ketika beliau berjalan, langkahnya cepat. Ketika beliau berdiri dalam sholat, beliau berdiri lama. Semua ini adalah detail fisik yang kecil, tetapi konsisten. Detail-detail ini tidak muncul tanpa tujuan. Ia menunjukkan bahwa tubuh Nabi Muhammad berada pada kondisi optimal, tidak ekstrem, tidak berlebihan. Tubuh itu mencerminkan keseimbangan ajaran yang ia bawa. Catatan ini juga menunjukkan bahwa setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Artinya, tidak ada lagi perubahan besar yang dituntut dari tubuh manusia dalam konteks kenabian. Tubuh manusia yang ada hari ini adalah tubuh umat, bukan tubuh pembawa risalah baru. Sejarah tubuh manusia berhenti berkembang dalam konteks kenabian. Ia tidak lagi menjadi alat pembeda yang membedakan manusia. Setelah itu, bukan tinggi badan, bukan kekuatan otot, tetapi iman, amal, dan akhlak. Namun catatan ini belum menutup pembahasannya. Masih ada satu lapisan yang belum disentuh sepenuhnya, tentang bagaimana manusia hari ini membaca kembali sejarah tubuh para nabi, tentang apa makna penyusutan itu bagi manusia modern yang hidup dengan teknologi, kenyamanan, dan tubuh yang semakin jarang diuji. Pada fase inilah, sejarah mencatat kemunculan satu kaum yang tubuhnya tidak sekadar besar, tetapi menjulang. Mereka hidup di hamparan bumi yang luas, di wilayah yang tanahnya keras, dan langitnya terbuka. Kaum ini dikenal sebagai kaum Ad. Al-Quran menyebut mereka sebagai kaum yang belum pernah diciptakan. Tandingannya dalam hal kekuatan fisik di negeri-negeri lain. Tubuh mereka tinggi, dada mereka lapang, langkah mereka panjang, dan suara mereka menggema ketika berbicara. Mereka memahat gunung, mendirikan bangunan tinggi, dan menganggap diri mereka tidak terkalahkan. Inilah generasi manusia yang ukurannya kembali mendekati warisan Adam, meskipun tetap lebih rendah dari 60 hasta yang disebutkan. Dalam hadis syahih, riwayat-riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan menyebutkan bahwa tinggi kaum Ad jauh melampaui manusia setelahnya. Mereka mampu menjangkau pucuk bangunan tanpa alat. Mereka dikenal membangun istana di dataran tinggi bukan karena kebutuhan, tetapi karena kebanggaan. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 6 hingga 8 mengisyaratkan keistimewaan fisik mereka dengan kalimat yang tegas dan singkat, seolah mengingatkan bahwa kelebihan ini bukan mitos, tetapi fakta sejarah yang disaksikan oleh umat-umat sebelumnya. Tubuh mereka besar, umur mereka panjang, dan kekuatan mereka membuat mereka merasa berhak menantang langit. Di tengah kaum inilah Allah mengutus Nabi Hud, seorang nabi yang secara fisik juga termasuk tinggi dibanding generasi setelahnya, karena ia lahir di lingkungan manusia-manusia besar. Namun, tidak ada satu riwayat syahih yang menyebutkan bahwa Nabi Hud setinggi Adam. Yang ditegaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa para nabi
selalu merupakan manusia terbaik di kaumnya, termasuk dalam kekuatan fisik dan postur tubuh. Maka dapat dipahami bahwa Nabi Hud bukan manusia kecil di tengah raksasa, tetapi raksasa yang tunduk kepada kebenaran di tengah raksasa yang sombong. Ketika Nabi Hud menyeru kaumnya, ia berbicara kepada manusia yang terbiasa memandang rendah selain diri mereka sendiri. Mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Kalimat ini bukan sekadar kesombongan lisan, tetapi refleksi dari tubuh mereka sendiri. Tubuh yang tinggi, otot yang besar, dan kemampuan fisik yang tidak lagi dimiliki manusia setelah mereka. Namun, justru pada titik inilah sejarah mencatat awal penyusutan besar-besaran, bukan karena faktor alam semata, tetapi karena ketetapan ilahi yang menghapus satu generasi dengan generasi berikutnya. Setelah kebinasaan kaum Ad, manusia kembali hidup, tetapi tidak lagi setinggi sebelumnya. Tubuh manusia mulai menurun secara signifikan, namun penurunan ini belum mencapai bentuk manusia modern. Generasi setelah Ad masih memiliki postur tinggi, kekuatan besar, dan umur panjang. Di fase inilah muncul kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Mereka tidak setinggi kaum Ad, tetapi tetap jauh lebih besar dibanding manusia hari ini. Mereka mampu memahat gunung menjadi rumah, bukan sekadar gua, tetapi bangunan lengkap dengan ruang dan struktur yang kokoh. Nabi Soleh hidup di tengah manusia-manusia yang tinggi dan kuat. Tidak ada riwayat syahih yang menyebutkan ukuran pasti tinggi Nabi Soleh, tetapi kaidah para ulama menyebutkan bahwa ia tidak jauh berbeda dengan kaumnya. Tubuhnya tinggi, langkahnya mantap, dan suaranya kuat ketika menyampaikan peringatan. Kaum Samud melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi tubuh mereka yang besar kembali menipu akal mereka. Mereka mengira kekuatan fisik adalah jaminan keselamatan. Ketika kaum Samud dibinasakan, penyusutan kembali terjadi. Sejarah tubuh manusia tidak turun sekaligus, tetapi bertahap, generasi demi generasi. Inilah pola yang jarang disadari. Banyak orang membayangkan Adam sangat tinggi, lalu manusia tiba-tiba menjadi pendek. Padahal riwayat syahih menunjukkan bahwa penurunan itu berlangsung perlahan sepanjang zaman. Setiap generasi kehilangan sebagian tinggi tubuh pendahulunya. Seiring dengan semakin dekatnya manusia kepada akhir zaman, memasuki masa Nabi Ibrahim, manusia sudah jauh lebih kecil dibanding kaum Ad dan Syamud, tetapi tetap lebih tinggi dari manusia modern. Nabi Ibrahim digambarkan dalam riwayat syahih sebagai sosok yang kuat secara fisik. Ia mampu menghancurkan berhala-berhala besar, mampu mengangkat dan melempar, dan mampu bertahan dalam perjalanan jauh tanpa sarana modern. Tubuhnya bukan tubuh manusia rapuh seperti hari ini. Ia masih membawa sisa-sisa kekuatan generasi awal ketika Nabi Ibrahim berdiri di hadapan Raja Namrud. Ia berdiri bukan hanya dengan hujah, tetapi dengan postur seorang manusia yang tidak terlihat lemah. Tradisi riwayat Ahlus Sunnah menegaskan bahwa para nabi tidak pernah diutus dalam keadaan hina secara fisik di hadapan kaumnya. Ini bukan soal kemuliaan jasmani, tetapi agar dakwah tidak diremehkan oleh masyarakat yang menilai kekuatan dari tampilan tubuh. Generasi setelah Ibrahim terus mengalami penurunan. Nabi-nabi berikutnya, seperti Nabi Ismail dan Nabi Ishak, hidup di masa manusia yang masih tinggi dan kuat, tetapi tidak lagi mendekati ukuran kaum Samud. Kemudian datang masa Nabi Yusuf. Di Mesir kuno, manusia masih dikenal bertubuh tinggi dan berpostur tegap. Lukisan-lukisan dan peninggalan arkeologis memang tidak menjadi hujah akidah, tetapi selaras dengan pola riwayat yang menunjukkan bahwa manusia masa itu lebih besar dari manusia sekarang. Nabi Musa lahir di masa ketika manusia masih memiliki kekuatan fisik luar biasa. Riwayat syahih menyebutkan bahwa Nabi Musa mampu memukul seorang Kipti hingga meninggal hanya dengan satu pukulan. Ini bukan kisah simbolik, tetapi peristiwa nyata yang menunjukkan kekuatan fisik seorang nabi pada masa ketika manusia belum mengalami penyusutan drastis. Tinggi tubuh Nabi Musa tidak disebutkan secara rinci, tetapi kekuatan fisiknya menjadi indikator bahwa ia bukan manusia kecil. Memasuki masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, manusia kembali berada pada fase peralihan. Tinggi tubuh mereka masih di atas rata-rata manusia modern,
tetapi sudah jauh dari generasi awal. Nabi Daud dikenal sebagai sosok yang mampu melunakkan besi dengan tangannya. Ini bukan kiasan, ini adalah mukjizat yang diberikan kepada seorang manusia yang secara fisik sudah sangat kuat sejak awal. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang diam-diam, nyaris tidak disadari oleh manusia yang hidup di dalamnya. Generasi demi generasi, tumbuh sedikit lebih pendek dari ayah mereka. Bukan perbedaan yang mencolok dalam satu masa hidup, tetapi cukup jelas bila dibandingkan lintas abad. Inilah fase ketika sejarah tubuh manusia mulai mendekati bentuk yang akan dikenal oleh dunia hari ini. Namun, belum sepenuhnya sama. Manusia masih tinggi, masih mampu menempuh jarak jauh dengan berjalan kaki, berperang dengan senjata berat, dan membangun peradaban tanpa mesin. Pada masa Nabi Ayub, kesabaran sering menjadi fokus utama kisahnya. Namun jarang disadari bahwa ia hidup di masa ketika fisik manusia masih kokoh. Penyakit yang menimpanya berlangsung lama, dan kesabaran itu hanya mungkin terjadi pada tubuh yang mampu bertahan. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa para nabi diberi ujian berat, tetapi juga diberi kemampuan jasmani untuk menanggungnya. Tubuh Nabi Ayub bukan tubuh lemah, tetapi tubuh manusia besar yang diuji hingga batasnya. Kemudian datang masa Nabi Yunus, perjalanan laut, badai, dan peristiwa ditelan ikan besar sering dibaca sebagai kisah spiritual semata. Padahal, bila diperhatikan secara historis, manusia pada masa itu masih memiliki postur dan daya tahan fisik yang luar biasa, bertahan di dalam perut makhluk laut. Meskipun dengan pertolongan Allah, tetap menunjukkan bahwa tubuh manusia saat itu belum rapuh seperti sekarang. Seiring berjalannya waktu, penyusutan semakin nyata. Pada masa Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, manusia mulai memasuki fase yang lebih dekat dengan ukuran modern. Namun, masih ada jarak. Mereka masih hidup dalam masyarakat yang terbiasa berjalan jauh, bertani tanpa alat berat, dan bertahan dalam kondisi alam yang keras. Tinggi tubuh mereka tidak disebutkan secara eksplisit dalam riwayat syahih, tetapi pola sejarah menunjukkan bahwa mereka lebih tinggi dan lebih kuat dibanding manusia abad ini. Ketika Nabi Isa diutus, dunia telah banyak berubah. Kekuasaan Romawi mencatat manusia-manusia dengan postur yang lebih proporsional, tidak lagi menjulang seperti kaum Ad, tetapi masih lebih besar dari manusia modern. Nabi Isa digambarkan dalam hadis syahih sebagai sosok dengan tubuh sedang, tidak terlalu tinggi, tidak pendek. Deskripsi ini sangat penting. Ia menandai bahwa pada masa itu, ukuran tubuh manusia telah mendekati titik tengah dari proses penyusutan panjang sejak Adam. Ini adalah fase kritis dalam sejarah tubuh manusia, dari Adam yang setinggi 60 hasta menuju manusia dengan tinggi yang masih dianggap sedang. Penyusutan besar telah terjadi. Yang tersisa hanyalah penyesuaian akhir. Dan penyesuaian ini terjadi menjelang diutusnya Nabi terakhir memasuki jazirah Arab pra-Islam. Manusia hidup di lingkungan yang keras, gurun pasir, perjalanan jauh, peperangan fisik, dan minimnya sumber daya menuntut tubuh yang kuat. Orang Arab dikenal bertubuh tegap, tulang kuat, dan daya tahan tinggi. Namun tinggi mereka sudah jauh dari generasi awal. Mereka tidak lagi menjulang seperti kaum Samud. Mereka tidak lagi membawa bayangan Adam, tetapi mereka masih lebih kuat dibanding manusia modern yang hidup nyaman. Nabi Muhammad lahir di fase inilah, fase akhir dari penyusutan besar tubuh manusia. Hadis-hadis sahih menggambarkan beliau tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Posturnya seimbang, bahunya bidang, langkahnya mantap. Bella Bergelen seakan turun dari tempat tinggi. Deskripsi ini bukan sekadar estetika, ini adalah penanda sejarah bahwa ukuran tubuh manusia telah mencapai bentuk yang Allah kehendaki untuk fase terakhir kenabian. Para sahabat yang hidup bersama Nabi Muhammad juga dikenal kuat secara fisik. Mereka berperang jarak dekat, mengangkat senjata berat, dan menempuh perjalanan jauh. Namun tinggi tubuh mereka sudah berada dalam rentang manusia modern. Inilah bukti bahwa penyusutan telah mencapai titik stabil, tidak lagi drastis seperti masa-masa sebelumnya. Dan disinilah rahasia besar itu mulai terlihat jelas.
Sejarah tubuh manusia bukan sekadar soal tinggi badan. Ia adalah bagian dari sunatullah. Setiap generasi semakin lemah secara fisik, tetapi diberi beban tanggung jawab yang semakin besar secara moral. Adam tinggi dan kuat, tetapi manusia masih sedikit. Nabi Muhammad hidup di masa manusia lebih kecil, tetapi umatnya paling banyak dan risalahnya paling luas. Lapisan terakhir itu tidak berbicara tentang angka tinggi badan semata, tetapi tentang arah sejarah manusia itu sendiri. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat manusia memasuki fase yang oleh para ulama disebut sebagai fase kelemahan bertahap. Bukan hanya kelemahan iman yang kadang naik dan turun, tetapi kelemahan fisik yang semakin terasa dari abad ke abad. Tubuh manusia menjadi lebih pendek, lebih ringan, dan lebih bergantung pada alat. Pedang yang dulu diayunkan berjam-jam, kini digantikan mesin. Perjalanan berbulan-bulan digantikan kendaraan. Semua ini sejalan dengan sunatullah yang telah berjalan sejak Adam. Riwayat syahih tentang Adam yang diciptakan setinggi 60 hasta. Lalu manusia terus berkurang tingginya hingga sekarang. Bukan sekadar informasi biologis. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa hadis ini menjelaskan pola besar sejarah manusia. Setiap generasi kehilangan sesuatu dari kekuatan awalnya. Tidak sekaligus, tetapi konsisten. Maka ketika manusia modern menemukan tulang belulang raksasa dan kebingungan menafsirkannya, Islam sebenarnya telah memberi kerangka pemahaman sejak awal, tanpa spekulasi dan tanpa dongeng. Yang menarik, penyusutan ini tidak menghilangkan kemuliaan para nabi. Justru sebaliknya, para nabi hadir di setiap fase dengan ukuran tubuh yang sesuai dengan kaumnya. Adam paling tinggi karena ia manusia pertama. Nabi-nabi awal tinggi karena hidup di dunia yang masih muda. Nabi-nabi pertengahan sedang karena manusia berada di fase transisi. Nabi Muhammad berada di titik keseimbangan ketika tubuh manusia telah stabil untuk fase terakhir sejarah. Inilah mengapa tidak ada riwayat syahih yang menyebutkan Nabi Muhammad bertubuh raksasa seperti Adam, dan tidak pula digambarkan lemah. Ia berada di tengah, ukuran tubuh yang cukup untuk memimpin peperangan, menempuh perjalanan jauh, dan menjalankan ibadah berat, namun tidak lagi membawa ciri fisik manusia purba. Ini adalah tanda bahwa risalahnya ditujukan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, bukan untuk satu fase tubuh tertentu. Seiring abad berganti, manusia semakin jauh dari ukuran generasi nabi-nabi awal. Namun anehnya, ingatan kolektif tentang manusia tinggi tidak pernah benar-benar hilang. Hampir setiap peradaban memiliki cerita tentang manusia besar, raksasa, atau bangsa purba bertubuh tinggi. Dalam Islam, kisah ini tidak dibiarkan liar. Ia dipagari oleh riwayat syahih dan dijelaskan sebagai bagian dari sejarah nyata, bukan mitologi kosong. Ketika Al-Quran menyebut kaum Ad sebagai kaum yang bertubuh tinggi dan kuat, itu bukan hiperbola sastra. Itu adalah catatan sejarah yang dikunci dengan peringatan bahwa tubuh besar tidak menjamin keselamatan. Kekuatan fisik tidak menyelamatkan dari azab. Justru semakin besar tubuh dan semakin kuat tenaga, semakin besar pula tanggung jawab di hadapan Allah. Dan bila garis ini ditarik lurus dari Adam hingga Nabi Muhammad, satu pola besar menjadi jelas. Setiap kali manusia merasa kuat secara fisik, kesombongan muncul. Setiap kali kesombongan mencapai puncaknya, kehancuran datang. Lalu generasi berikutnya lahir lebih kecil, lebih lemah, tetapi membawa pelajaran dari kehancuran sebelumnya. Hingga akhirnya manusia mencapai fase paling lemah secara fisik, tetapi paling diuji secara moral dan intelektual. Di titik ini, manusia modern berdiri dengan tubuh yang jauh lebih kecil dari Adam, jauh lebih lemah dari kaum Ad, jauh lebih rapuh dari generasi nabi-nabi awal, namun dengan beban amanah yang tidak pernah diberikan kepada generasi sebelumnya. Amanah ilmu, amanah teknologi, dan amanah menyebarkan kebenaran. Tanpa kehadiran nabi setelah Muhammad, sejarah tinggi tubuh para nabi bukan sekadar rasa ingin tahu. Ia adalah cermin bahwa semakin dekat manusia kepada akhir zaman, semakin kecil tubuhnya
dan semakin besar ujian imannya, bahwa kejayaan fisik ditinggalkan, digantikan oleh tanggung jawab akal dan hati pada Kurnia. Ketika seluruh lembar sejarah ini disusun kembali dari awal hingga akhir, satu garis lurus terlihat jelas tanpa perlu ditarik paksa. Adam diciptakan setinggi 60 hasta, bukan karena kebetulan, bukan pula sebagai simbol, tetapi sebagai titik awal sempurna dari penciptaan manusia. Ia diciptakan utuh, kuat, dan lengkap, karena dunia masih kosong, amanah masih sedikit, dan ujian masih sederhana. Dari titik itulah manusia berjalan menuruni tangga sejarah. Bukan karena kegagalan biologis, tetapi karena sunatullah yang menetapkan bahwa dunia akan semakin padat, ujian semakin berat, dan manusia semakin bergantung pada akal serta iman, bukan pada otot dan tinggi badan. Para nabi diutus mengikuti irama penurunan itu. Nabi-nabi awal hadir di tengah manusia-manusia tinggi dan kuat. Nabi-nabi pertengahan hadir di masa transisi, ketika kekuatan fisik masih ada, tetapi mulai menyusut. Nabi Muhammad diutus ketika ukuran tubuh manusia telah mencapai keseimbangan terakhir, tidak besar, tidak kecil, cukup untuk menanggung risalah yang paling berat dan paling panjang dalam sejarah. Inilah hikmah yang jarang dibahas, bahwa risalah terakhir tidak diturunkan kepada manusia raksasa, tetapi kepada manusia yang secara fisik mulai lemah, agar umat ini belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada ukuran tubuh, tetapi pada ketundukan dan ketaatan. Sejarah ini juga membantah satu anggapan modern yang keliru, bahwa manusia purba selalu lebih primitif dan lebih lemah. Dalam pandangan Islam, justru manusia awal lebih kuat, lebih tinggi, dan lebih dekat kepada kesempurnaan fisik. Yang berubah bukan kualitas penciptaan, tetapi arah takdir. Semakin dekat manusia kepada akhir zaman, semakin kecil tubuhnya, semakin pendek umurnya, dan semakin berat tanggung jawabnya. Maka ketika hari ini manusia merasa kecil, lemah, dan rapuh, sesungguhnya ia sedang berdiri di titik paling kritis dalam sejarah umat manusia. Bukan titik kehancuran fisik, tetapi titik ujian iman. Adam tinggi badannya, tetapi ujiannya singkat. Nabi Muhammad posturnya seimbang, tetapi risalahnya berlaku hingga akhir zaman. Dan umat setelahnya, meskipun paling kecil secara fisik, memikul amanah paling besar. Inilah makna tersembunyi di balik sejarah tinggi tubuh para nabi. Bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dijadikan legenda, tetapi untuk disadari bahwa kejayaan fisik pernah ada, lalu dicabut sedikit demi sedikit, dan yang tersisa hingga hari ini hanyalah satu hal yang tidak pernah menyusut sejak Adam hingga kini, yaitu tanggung jawab manusia di hadapan Tuhannya. Semoga pembacaan sejarah ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi cermin bahwa kita hidup di zaman tubuh kecil, tetapi tuntutan besar. Zaman kekuatan iman diuji lebih keras daripada kekuatan fisik. Zaman ketika manusia tidak lagi bisa berlindung di balik otot dan tinggi badan, tetapi hanya pada kebenaran dan kejujuran. Demikianlah pembahasan tentang setinggi bukit, tinggi para nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Sebuah rangkaian sejarah yang jarang dibuka, namun nyata dan berakar pada riwayat syahih. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.